Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah langkah awal bagaimana Anda memulai membangun bisnis dan karir Anda di sini. Cara ini sangat sederhana namun juga sangat menentukan untuk keberhasilan bisnis Bapak Ibu ke depannya. Jika Anda ingin memiliki bisnis yang besar, kemudian bisnis Anda menguntungkan, dan Anda memiliki tim yang profesional serta memiliki relasi yang banyak, lalu memiliki banyak pelanggan yang berkualitas, maka Anda harus dengarkan materi ini hingga selesai karena materi ini adalah materi dasar tapi sangat penting untuk perkembangan bisnis dan karir Anda di Al-Azhar Memorial Garden, yaitu cara mengundang yang profesional. Nah, ini adalah sebuah materi atau topik yang cukup menarik di mana banyak orang banyak melakukan kesalahan sehingga mereka memiliki tim yang tidak berkualitas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana Bapak Ibu memiliki tim yang baik ke depannya, kemudian memiliki banyak buyer berkualitas dimulai dari cara mengundang yang profesional. Oke, kita akan langsung saja membahas seperti apa cara mengundang profesional. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah apa tujuan dari kita mengundang secara profesional. Nah, tujuannya bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Tujuannya adalah yang pertama, Bapak Ibu bisa filter calon MP agar profesional dan berkualitas. Ingat Bapak Ibu bahwa buyer berkualitas hanya dihasilkan dari MP yang berkualitas. Maksud saya adalah kita tahu bahwa elang itu hanya akan berkumpul dengan elang. Jadi kalau kita punya tim ya yang berprofesional dan berkualitas, maka secara tidak langsung mereka punya relasi, mereka punya calon pembeli yang berkualitas ya. Jadi intinya bagaimana Bapak Ibu punya tim yang profesional dimulai dari sini ya. Jadi yang pertama adalah untuk memfilter calon MP Anda agar profesional dan berkualitas. Kemudian untuk memastikan bahwa calon MP baru siap menerima informasi ini atau tidak. Nah, kita semua tahu Bapak Ibu, setiap orang ini pasti punya kendala atau masalah masing-masing ya. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa mereka sendiri punya masalah, baik itu masalah keluarga, mungkin masalah di pekerjaan, mungkin masalah di tempat bisnisnya, ataupun mungkin masalah yang lainnya, yang membuat kadang-kadang ketika kita langsung mengajak mereka, ya, dengan tanpa mengundang, itu terkesan membuat pertama tidak profesional, kemudian membuat mereka juga malas Bapak Ibu ya. Nah, ketika mereka ada masalah, apapun informasi yang kita berikan kepada mereka itu tidak akan masuk. Nah, jadi dengan kita mengundang dengan profesional, kita bisa tahu bahwa mereka ini siap menerima informasi yang kita berikan atau tidak ya. Jadi ini penting Bapak Ibu ya. Kemudian didukung oleh pasangan. Jadi pastikan pasangannya terlibat atau minimal mendapatkan informasinya ya. Jadi dengan kita mengundang, kita bisa tahu bahwa dengan pasangan yang kita jelaskan juga, itu membuat mereka sendiri kalau seandainya mau, ya udah dua-duanya bisa jalankan. Tapi kalau seandainya kedua-duanya tidak mau, kita nggak perlu punya energi lebih ya Bapak Ibu ya, untuk mengajak mereka lagi. Tapi jika salah satu ingin aktif, sedangkan pasangannya itu dia tidak aktif, tapi dia tahu bahwa ini informasi yang didapatkan bahwa ini sangat baik untuk keluarga mereka, minimal ada yang mendukung. Sehingga ketika ada salah satu keluarga yang mendukung, minimal pasangannya, itu akan memudahkan bagi MP yang aktif tadi untuk tetap fokus di bisnis ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah tujuan yang ketiga. Kemudian duplikasi, sehingga ini menjadi contoh yang baik. Nah, ini banyak yang terjadi di lapangan bahwa ketika kita memulai dengan cara yang salah, ujung-ujungnya ke belakangnya salah Bapak Ibu. Jadi ini banyak terjadi duplikasi yang salah yang membuat akhirnya calon MP Bapak Ibu yang hadir di setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Al-Azhar Memorial Garden itu orang-orang yang tidak profesional ataupun mungkin orang-orang yang tidak kompeten ya. Itu kenapa? Karena ketika Bapak Ibu mengundang itu dengan cara yang salah ya. Jadi ketika kita memulai dengan cara yang salah, otomatis ke belakangnya akan salah semua. Tapi ketika Bapak Ibu itu memulai dengan cara yang benar, ke belakangnya akan benar dan Bapak Ibu akan mulai menemukan orang-orang yang tepat untuk diajak kerjasama. Jadi ini sangat penting karena berhubungan dengan duplikasi ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya bagaimana cara mengundang profesional? Untuk cara mengundang profesional, yang pertama adalah Bapak Ibu perlu tanyakan kabar ya, kabar dari orang tersebut. Bapak Ibu bisa say hello atau basa-basi singkat dan jangan langsung menawarkan bisnis, terutama ketika Bapak Ibu sudah lama tidak bertemu dengan orang ini.
Coba Bapak Ibu bayangkan. Bapak Ibu udah nggak ketemu teman Bapak Ibu, bahkan mungkin 5 tahun, bisa juga mungkin 15 tahun, bahkan mungkin 20 tahun nggak ketemu temen nih. Tiba-tiba begitu ketemu, pastinya kan yang dipikirkan pengen nostalgia, pengen tahu kabarnya masing-masing, pengen tahu seperti apa kehidupan masing-masing. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, ketika udah lama nggak ketemu, begitu bertemu ya, atau begitu ditelepon, itu langsung nawaran bisnis ya. Ketika langsung ditawarkan bisnis, yang terjadi adalah orangnya langsung ilfil Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang ini jarang ketemu. Kecuali orang ini sering ketemu dengan Anda bisa langsung tawarkan bisnis. Tapi kalau jarang, ya ataupun mungkin ketemunya mungkin 2 bulan sekali atau mungkin setahun cuma 2-3 kali, nah itu jangan langsung tawarkan bisnis ya. Jadi kita tanyakan kabar orang tersebut terlebih dahulu. Jadi sebagai basa-basi singkat di awal. Kemudian goals-nya adalah Bapak Ibu di sini membina hubungan terlebih dahulu ya. Jadi penting sekali bagi Bapak Ibu semuanya untuk bisa membina hubungan dengan mereka terlebih dahulu. Seperti cari informasi apa kesibukan orang tersebut saat ini ya. Jadi ini penting Bapak Ibu ya. Jadi ketika mereka ditanyakan mengenai apa saja kesibukannya, itu yang penting biarkan mereka bercerita terlebih dahulu. Jadi intinya adalah di sini kita lebih banyak menjadi seorang pendengar yang baik ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencari informasi dari orang tersebut kesibukan apa saja yang dilakukan saat ini. Kemudian bagaimana keadaan dirinya dan keluarganya saat ini ya, terutama anaknya beliau bagaimana, pasangannya seperti apa ataupun orang tuanya seperti apa ya. Karena ketika kita mencoba membina hubungan dengan baik di awal, kita tanyakan ya mengenai kondisi dirinya dan keluarganya, itu paling tidak mereka merasa dihargai, seperti itu. Kemudian kita cari kebutuhan atau needs-nya mereka saat ini ya. Jadi kadang-kadang waktu kita diskusi ya, kadang-kadang dia cerita mengenai masalah mungkin saat ini dia membutuhkan keuangan, dia mungkin saat ini dengan kondisi pekerjaan dia di kantor ataupun mungkin usaha dia yang tidak baik, dia butuh income tambahan. Nah, intinya ketika Bapak Ibu mencari mengkorek informasi sampai ketemu dengan needs-nya atau kebutuhan saat ini, nah Bapak Ibu di situ mulai bisa masuk ya. Tapi intinya tidak langsung di awal Bapak Ibu ya. Jadi intinya Anda bisa bina hubungan dulu, ketika timingnya tepat baru Bapak Ibu bisa masuk ya untuk menawarkan. Jadi intinya adalah kunci di awal ya, kita bina hubungan, tanya kabarnya, bina hubungan sampai kita ketemu dengan kebutuhan orang tersebut ya. Ketika dia memang membutuhkan income tambahan, ketika dia membutuhkan bisnis tambahan, nah ini saat yang tepat bagi Bapak Ibu untuk menawarkan ya. Dan sebelum Bapak Ibu menawarkan lebih lanjut, Bapak Ibu juga perlu jelaskan alasan kenapa menghubungi orang tersebut ya. Dimana Bapak Ibu kenapa menghubungi, karena saat ini sedang membangun sebuah bisnis properti muslim syariah dan ingin membangun usaha bersama dengan orang tersebut. Atau karena Bapak Ibu melihat ini sebuah potensi yang sangat bagus sehingga ini bisa dikerjakan secara bersama-sama. Atau juga mungkin Bapak Ibu melihat bahwa orang tersebut memiliki latar belakang yang cocok. Mungkin saja orang tersebut suka dengan dunia marketing. Nah, ini bisa menjadi alasan-alasan yang Bapak Ibu utarakan kepada mereka ya. Kemudian Bapak Ibu baru menawarkan peluang atau bisnis mengenai Al-Azhar Memorial Garden kepada mereka. Tapi ingat Bapak Ibu, di sini hanya mengundang ya. Untuk penjelasannya jangan ditelepon, harus bertemu ya. Untuk cara janjian bertemunya, Bapak Ibu bisa langsung ajak bertemu di BOP ya. Kenapa? Karena pertama, tepatnya representatif ya. Jadi kantor Al-Azhar Memorial Garden di Bandung ini, Jalan Muhammad Toha nomor 94 ini sangat mendukung ya. Dimana ini sangat bagus buat orang untuk bisa dapatkan informasinya ya. Pertama, ruangannya nyaman, kemudian ada marketnya, kemudian juga Bapak Ibu bisa tawarkan untuk market, kemudian juga bagaimana perhitungan detailnya nanti semua akan didapatkan di Jalan Muhammad Toha nomor 94 ya, di mana Bapak Ibu langsung ajak bertemu di kantor. Supaya di kantor nanti akan dijelaskan mengenai seperti apa potensi bisnisnya Bapak Ibu. Jadi intinya mengundang ini jangan langsung dijelaskan melalui telepon. Tidak akan pernah paham calon MP Anda. Jadi intinya ajak dulu ke BOP. Setelah di BOP mereka baru terbuka mengenai bisnisnya. Ya, ini sudah banyak kejadian. Ketika cuman kita obrolin melalui telepon ataupun WA, banyak orang nggak paham.
Tapi begitu diajak ke BOP, orang akan sangat memahami apa yang akan mereka terima saat itu. Oke. Nah, contoh ketika mengundang calon MP di Bandung. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana waktu awal-awal saya membangun tim marketing di Bandung. Dan sebagai saksinya adalah Mas Adi di kantor Bandung ya. Teman-teman tahu semua Mas Adi di kantor Bandung. Itu ketika pertama kali saya di Al-Azhar Memorial Garden ya, waktu itu di bulan Februari akhir saya memulai. Dan ketika saya memulai di awal, saya waktu itu hanya meminta list ya, atau bank nama dari teman-teman saya yang ada di Bandung, bahkan di luar kota ya, untuk saya minta list teman-teman mereka ya, baik itu agen properti, akun marketing lainnya, ataupun mungkin orang bekerja, ataupun teman saya, satu persatu saya hubungi, dan dalam satu hari saya mengundang banyak orang ya. Dan waktu itu saya mengundang, waktu itu ada sebagai contohnya ada namanya Bapak X ya. Nah, Bapak X ini adalah orang yang tidak saya kenal ya. Jadi orang tidak saya kenal, kemudian Bapak X ini justru saya dapatkan dari referensi teman saya di kota lain ya. Di mana beliau ini juga waktu itu saya coba tawarkan tapi waktu itu tidak tertarik. Kemudian saya minta referensi dari orang tersebut untuk dicarikan beberapa relasi dia di Bandung yang kira-kira bisa saya ajak kerjasama untuk di bidang properti. Akhirnya Bapak X ini saya hubungi dan saya tidak kenal dengan Bapak X ini, dan kemudian Bapak X ini ketika saya coba hubungi di awal, seperti biasa saya basa-basi singkat, saya ngobrol dengan beliau sekitar 10 menit di awal ya. Saya mencoba membina hubungan dengan beliau, kemudian saya katakan ke beliau, "Bapak, saya dapat nomor Bapak itu dari teman saya." Kemudian, "Bapak ini ya, Bapak agen properti ya?" Dan beliau mengatakan, agen properti di perumahan atau perumahan-perumahan besar di Kota Bandung. Setelah kita ngobrol-ngobrol dan saya tanya jawab dengan beliau mengenai seperti apa potensi dari perumahan-perumahan yang ada di sana dan harganya berapa. Setelah itu baru saya masuk bahwa di sini tujuan saya menghubungi Bapak X ini adalah bahwa saya juga sama-sama bergerak di bidang properti. Hanya bedanya adalah di sini saya bergerak di properti syariah dan dapatkan keuntungan lebih besar di sini, di mana profitnya 8%. Dan akhirnya Bapak X tersebut tertarik dan akhirnya kami bertemu di kantor. Dan setelah itu Bapak X ini beberapa hari kemudian langsung mengundang sekitar 16 orang untuk diajak ke BOP dan juga diajak ke site training ya. Nah, karena cara mengundang saya benar waktu itu ya, akhirnya apa? Akhirnya Bapak X ini setiap mengundang orang-orang baru itu selalu pendekatannya bisnis ya, selalu pendekatannya bisnis, dan itu terduplikasi hingga semua organisasi bisnisnya coba mengikuti dengan pola yang sama. Kenapa? Karena yang penting di setiap orang adalah first impression mereka. Bagaimana ketika mereka diundang, dan itu akan mereka lakukan kepada teman-teman mereka. Dan akhirnya saat ini perkembangan tim pemasarannya cukup banyak ya, saat ini berkembang dengan cukup baik, bahkan sudah ada tim-timnya yang sudah berjualan. Nah, ini adalah langkah awal ketika saya memulai Bapak Ibu, dan ini adalah langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan di Al-Azhar Memorial Garden. Nah, bagaimana tips mengundang yang benar dan profesional? Yang pertama adalah Bapak Ibu, tipsnya yang pertama, siapkan name list atau bank nama Anda. Nah, tentunya di training-trainingnya Pak Maruti, Bapak Ibu sudah dijelaskan kriteria-kriteria bank nama dan tuliskan sebanyak mungkin bank nama atau name list yang Bapak Ibu miliki ya. Kenapa? Karena ini adalah kunci atau bahan dasarnya. Jadi bahan bakarnya adalah name list atau bank nama tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu sudah menulis name list atau bank nama Anda dengan cukup banyak, baru kita olah ya, baru kita olah bahan bakar tersebut untuk bisa menghasilkan. Yaitu Bapak Ibu harus undang lebih banyak ya, Bapak Ibu harus memahami tentang hukum Pareto ya. Di mana Bapak Ibu itu mengundang 5 sampai 10 orang per hari secara konsisten ya. Kemudian setelah Bapak Ibu undang dengan cara yang diajarkan tadi ya, Bapak Ibu penting sekali di sini jangan berbohong atau jangan menipu Bapak Ibu ya. Ada beberapa orang yang mengundang dengan cara yang salah. Contohnya apa? Contohnya mengundang dengan mengatakan bahwa ini wisata religi. Ini bukan wisata religi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengundang dengan cara wisata religi,
Dia akan beranggapan bahwa ini wisata dan jalan-jalan. Sehingga bisa dipastikan orang yang Bapak Ibu undang itu memang bukan orang-orang yang suka bisnis ya. Orang-orang yang suka jalan-jalan, orang-orang yang suka makan-makan saja, orang-orang yang cuma sekedar suka cari hiburan ya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi ketika diajak ke BOP, ketika mulai aktif, ketika mulai jalan di set training, mereka sudah mulai malas, mereka tidak hadir di welcome training, mereka walaupun hadir welcome training, mereka sudah tidak aktif. Yang tadinya mau diundangnya mau 20, 30 orang, 50 orang sekalipun, tapi karena cara mengundangnya wisata religi, atau jalan-jalan, atau ada training dengan makan-makan, bisa dipastikan Bapak Ibu, orang-orang yang Bapak Ibu undang itu orang-orang yang tidak berkualitas dan tidak kompeten. Ya, sehingga bahkan kadang-kadang ada hadir, mohon maaf itu usianya mungkin sudah di atas 70 tahun, bahkan nggak punya handphone. Kenapa? Karena cara mengundangnya Bapak Ibu tidak langsung filter di awal. Nah, dengan cara mengundang yang profesional ini, Bapak Ibu, itu membuat mereka itu yang tersortir ya, yang hadir memang orang-orang suka bisnis. Yang nggak suka bisnis pasti nggak akan hadir, pasti nggak mau datang. Ya, tapi mending menurut saya Bapak Ibu mendatangkan 5 orang, 10 orang, tapi orang-orangnya berkualitas dan tahu bahwa ini ditawarkan bisnis dibanding Bapak Ibu bilang kepada mereka bahwa ini wisata religi. Begitu dia datang BOP, dia kecewa. Loh, katanya wisata religi. Begitu dia datang ke training, dia kecewa. Loh, katanya wisata religi. Ternyata di sini training mengenai bisnis mereka diajak menjadi agent. Justru itu membuat mereka kecewa ya. Jadi Bapak Ibu jangan kita mencoba menawarkan dengan cara yang salah ya, ataupun berbohong di usaha ini ya. Kenapa? Karena pertama nggak dapat berkahnya. Yang kedua, tidak baik Bapak Ibu ke depannya bagi bisnis Bapak Ibu. Kemudian, beritahu bahwa kesempatan atau peluang ini terbatas ya. Jadi penting Bapak Ibu berikan keterbatasan kepada orang-orang yang Bapak Ibu undang. Contoh, ketika Anda mengundang, jangan lupa Bapak katakan bahwa Pak, kesempatan ini terbatas ya. Saya cuma undang ini hanya beberapa orang saja ya. Jadi saya hanya mencari beberapa partner yang serius saja. Seandainya Bapak serius, nah saya akan prioritaskan Bapak ya ataupun Ibu. Tapi jika Bapak Ibu tidak bisa ya karena ini terbatas, tolong konfirmasinya ya. Ketika Bapak Ibu tidak bisa hadir, nah tolong kabari ke saya kalau Bapak Ibu nggak bisa hadir di BOP ya. Kenapa? Karena kalau tidak bisa hadir, saya akan cari pengganti Bapak Ibu. Nah ini sering kejadian ketika kita mengatakan kepada mereka bahwa kesempatan ini terbatas, mereka kontak kembali, Pak, saya ada kesempatan nggak buat berikutnya untuk saya bisa ikut lagi? Kenapa? Karena mereka merasa ini penting bagi mereka. Mungkin saja mereka itu sangat sibuk saat itu, jadi mereka minta diprioritaskan. Nah, ini adalah kunci ketika kita bilang kepada mereka bahwa kesempatan ini terbatas, itu membuat mereka sangat-sangat dihargai dan kita menghubungi mereka itu karena memang betul-betul untuk kita ajak serius kerjasama. Jadi ini poin-poin yang krusial, tips-tips yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam mengundang. Kemudian jangan berdebat. Jadi kalau seandainya orang ini bilang, pasti ini diajak marketing ya, diajak bis ini, bis itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah berdebat ya. Tapi kalau seandainya orang tersebut ngomong, ini MLM ya, katakan bahwa ini bukan MLM ya. Ini bukan money game, tapi ini bisnis properti syariah ya. Nah, di sini konsepnya adalah referensi. Nah, nanti untuk lebih detailnya, ya, ketemu di acara BOP. Nah, jadi ini adalah tips bagaimana cara mengundang yang benar Bapak Ibu. Jadi demikian informasi yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya untuk cara mengundang yang profesional, pastikan Bapak Ibu pahami, dengarkan video ini berulang-ulang, dan pastikan seluruh timnya Bapak Ibu itu menjalankan dengan cara yang sama. Oke, sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.